Saudara-saudara, selamat pagi. Salam menjalani hari baru yang Tuhan karuniakan kepada kita hari ini. Sebuah bentuk kasih yang luar biasa dari Tuhan kepada kita melalui pergantian hari pada hari ini. Dan sebenarnya, saudara-saudara, setiap kali kita hidup menjalani hari-hari kita setiap hari, kita juga dapat melihat bagaimana kasih dan keadilan Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini sebagai bacaan harian kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita memohon kekuatan daripadanya. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan. Saatnya kami membaca, mendengarkan firman-Mu, mampukan kami mengertinya, untuk kami jadikan sebagai dasar paling tidak dalam jalan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari Yeremia pasal 22 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Kau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin. Saudara-saudara, kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan begitu keras datang kepada orang Israel zaman itu, maka kita juga dapat melihat bahwa ternyata situasi pada saat itu memang berkenaan dengan apa yang seharusnya orang Israel lakukan kepada Tuhan sebagai wujud dan tanggung jawab mereka sebagai umat pilihan Allah yang harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Harapan dari Allah itu ternyata lebih banyak tidak dilakukan oleh orang-orang Israel. Mulai dari ayat 3 sampai ayat yang kelima, setelah ayat 1 sampai ayat yang kedua itu berbicara tentang firman dan yang harus disampaikan oleh Yeremia kepada orang Israel dari Allah. Ayat 3 dan ayat sampai ayat yang kelima itu berbicara tentang keadilan. Keadilan yang berdasarkan kebenaran itu dituntut dari penguasa dan semua orang Israel. Mestinya para penguasa memelihara, melindungi dan menyelamatkan setiap bagian, terutama yang menderita di kalangan orang Israel. Dan jika adil, jika melakukan kebenaran, dan jika melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Tuhan dalam ayat 4, maka tahta Daud akan berjaya. Istana akan kemudian dikagumi oleh banyak orang. Sebaliknya dalam ayat 5, ketika mereka tidak adil, tidak melakukan kebenaran, tidak melindungi, maka istana atau kekuasaan akan hancur.
Ayat 6 sampai ayat 9 berbicara tentang hukuman yang akan dijatuhkan. Ada istilah tentang Libanon dan Gilead. Dan dua daerah ini adalah daerah penghasil pohon yang keperluannya banyak. Libanon dan Gilead, dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa Allah tidak menyayangkannya untuk menebang semua pohon dan menjadikannya gurun yang gersang pada akhirnya. Itu merupakan gambaran daripada Allah tidak akan menyayangkan Israel untuk dibawa dalam hukuman seandainya mereka terus berada dalam hal di mana mereka membelakangi Tuhan dalam kehidupan mereka. Lebih jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat, kita dapat melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan Allah ini itu adalah sesuai dengan kasih dan keadilannya. Dua segi dari berita firman Tuhan yang kita dapatkan dari Yeremia ini adalah, pertama, selalu Allah membuka harapan, sekalipun tipis. Raja diharapkan bertobat dan pasti ketika bertobat akan terhindar dari hukuman. Yang kedua, keadilan Allah ini akan memberi waktu. Allah akan memberi waktu untuk bertobat. Dan saudara-saudara, itu pun tidak dilakukan oleh orang Israel. Dan bahkan di dalam kehidupan mereka yang tetap ada gambaran dalam ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan bahwa sebenarnya mereka tetap orang Israel, umat pilihan Allah. Nah, sebagai umat pilihan Allah, memang Israel dalam bagian ini tidak melakukan kesalahan secara biasa-biasa saja, tetapi sebenarnya mereka mengesampingkan perjanjian dengan Allah. Mereka tidak murtad tetapi menduakan Allah, tetap beribadah tetapi tetap melayani kuasa, uang atau berhala yang lain, bahkan tidak membawa perubahan di tengah-tengah perlindungan dan keadilan bagi orang-orang yang ada di Israel. Dan oleh karena itu hukuman itu dinyatakan oleh Allah dengan lebih dahulu berfirman. Siapa yang kemudian mendengar itu lalu bertobat, pasti akan diselamatkan. Siapa yang akan mengabaikan, pasti akan dimusnahkan. Dan saudara-saudara, ketika kitab Yeremia ini disusun, hukuman Allah telah dijatuhkan dan Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Tetapi peringatan dari ini adalah bahwa firman Tuhan ini tetap berfungsi untuk umat Allah di sepanjang segala zaman, termasuk kepada kita. Dengan harapan bahwa kita yang hidup di zaman sekarang ini akan lebih sadar terhadap pelanggaran dan kehancuran daripadanya dari Israel di masa yang lalu dalam firman Tuhan ini, agar kemudian kita pun akan tetap setia kepadanya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi kehidupan kita khususnya hari ini. Tuhan selalu memberikan kita selama ini berkat dan anugerahnya, dengan harapan bahwa biarlah di dalam semua itu kita tetap setia kepadanya, kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain, dan selalu melakukan keadilan untuk atas nama keadilan yang dinyatakan Allah dalam hidup kita bersama, supaya dengan demikian perjalanan kehidupan kita hari-hari ini di muka bumi ini, dalam kehidupan kita di bumi ini, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk kepentingan kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu bagi kami yang Engkau kasihi, kami yang Engkau pelihara dengan baik tiap hari. Kami sungguh bersyukur jika pada pagi hari ini kami mendapatkan firman Tuhan yang mengajak kami untuk terus setia menjadi saluran berkat bagi siapapun di dalam kuasa-Mu Tuhan. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami tidak melakukan apa yang berkenan kepadamu, dan bahkan dengan firman-Mu yang kami dengarkan saat ini, pelajaran penting dari Israel yang menolak untuk setia kepada Tuhan, bahkan kemudian mereka terhukum daripadanya.
Biarlah itu menjadi peringatan bagi kami sepanjang zaman ke depan ini, sehingga dalam hidup kami selalu kami pergunakan untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa mendoakan setiap jemaat-Mu Tuhan, terlebih mereka yang sakit. Kami mendoakan cucu dari Nyonya Peter Rama, Saudara Ferry Gadi, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Petongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken Cihadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama, Bapak T. Randi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Nyonya Palimbunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak Evan di Padang, Bapak Nathan Sambo, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranuan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Matius Patu, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selvi B. Silambi, Nyonya Martin Balle, Alvaro, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Martin Karangan, Ibu Ludia Rangan, Bapak Yakobus Pagiling, dan Nyonya Peter Tenna. Berkati dan kasihi Tuhan agar mereka terus sehat, kuat, untuk menantikan yang terbaik dalam rencana Tuhan bagi mereka. Demikian juga mereka yang berduka, mereka yang menghadapi persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini. Nyatakan terus kasih dan kemurahan-Mu kepada kami semua. Pelayanan yang lain di tengah-tengah jemaat hari ini juga Tuhan berkati. Bahkan pekerjaan, usaha, tanggung jawab, dan semua kegiatan yang akan kami lakukan hari ini. Beri kami semangat Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik. Bapa di sorga, kami selalu punya rencana, kami selalu punya masa depan. Tetapi kami tidak berani untuk mengharapkan sesuatu di masa depan itu Tuhan tanpa Tuhan memberkati, mengasihi dengan kebenaran dan keadilan yang Tuhan tuntut bagi kami. Biarlah kami tetap dapat mengusahakannya, melakukannya dalam hidup kami, agar kami semakin berkenan kepada Tuhan dan terus menjadi umat-Mu yang setia, menjadi saluran berkat bagi Allah di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami terus dalam hidup kami Bapa, ampuni salah dosa kami. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi saudara-saudara, teruslah menjadi berkat bagi Allah. Biarlah di dalam seluruh bagian kehidupan kita ke depan, kita terus melakukan keadilan dan kebenaran Allah itu dalam hidup, tugas, tanggung jawab kita masing-masing. Shalom.